kemudian situasi sosial politik memanas, dipicu oleh perkataan-perkataan agen-agen dan tokoh-tokoh politikus, terkadang dari isu yang cukup sederhana. Akibat pengelolaan awal yang tidak cepat dan tepat, berkembang menjadi rumit dan sensitif. Ketegangan demi ketegangan yang selalu dibenturkan harus segera diakhiri. Mari kita ambil hikmah dari semua yang sudah terjadi, untuk pandai kita bertoleransi dan bertenggang rasa, karena masih banyak tugas, masih banyak PR yang menuntut perhatian dan kepedulian kita untuk kebangkitan daya hidup dan agama kita. Move on yang tidak penting, move on yang tidak mendadak, move on yang tidak ada kepentingan bagi masyarakat umumnya. Akan segala problem hukum, berikan kebebasan bagi pihak penegak hukum. Jauhkan dari segala intervensi pihak manapun. Pergerakan massa dengan jumlah besar seringkali menimbulkan benturan fisik. Jauhkan sumber pertikaian horizontal di masyarakat sekecil apapun. Dulu bencana dan malapetaka, korban nyawa-nyawa dengan cara-cara yang sangat sadis di Ambon dan Poso juga dipicu oleh persoalan-persoalan yang sangat enteng, remeh, dan sepele. Jangan, saudara-saudara, jangan. Saya, Agus Wandi, adalah orang yang turut rasa memiliki Biren ini, Kutablang ini, Gandapura ini, Makmur ini, Aceh ini. Turut rasa memiliki. Karena itu saya serukan, mengajak para hadirin, Bapak Ibu, kader PKB semuanya, untuk turut rasa memilikinya. Saudara-saudara yang dirindu, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam pilkada dan pemilu adalah kerinduan semua masyarakat. Karenanya hentikan politik uang, hentikan politik janji dan politik fitnah, serta menghalalkan segala cara, apalagi yang kontroversial, dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Model sistem politik di pilkada dan pemilu yang kita harap adalah mampu menjaga integritas Aceh dan peradabannya. Kita juga inginkan dalam pilkada dan pemilu ini netralitas pihak berwajib TNI, Polri, Panwas, KIP, KPU mutlak adanya, termasuk di sini kejaksaan. Cegah kolusi dan konspirasi dalam penggunaan wewenang, kebijakan pada anggaran dan tindakan. Di sini juga saya ingin suarakan bahwa peran pers atau wartawan akan independensi dan transparansinya sangat diperlukan demi keadilan berita dan informasi yang disebarkan. Banyak tabloid, banyak koran dan media informasi online hasil produk wartawan-wartawan amplop yang mengeruhkan nilai-nilai demokrasi, terutama media-media online yang nyaris sering tak tersentuh hukum, beredar berita-berita hoak dan fitnah. Dalam pilkada dan pemilu, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat untuk menjatuhkan pilihannya. Jangan ada intimidasi dengan alasan dan suntikan apapun. Aceh akan baik jika integritas Aceh dijaga oleh masyarakat Aceh. Aceh akan buyar dan luntur jika integritas Aceh ditukar dengan kebudayaan Las Vegas. Kalau begitu, kader PKB harus bicara lebih lantang untuk
kepentingan Aceh, untuk kepentingan Biren dan masyarakatnya. Indonesia memiliki 17.000 pulau. Akankah orang-orang di pulau sana datang ke sini untuk kepentingan Aceh kita? Tidak, saudara-saudara, tidak. Di Aceh ini ribuan hektar tanah subur yang mati, ribuan hektar lahan sawah yang tak produksi atau gagal panen, ribuan hektar lahan ladang dan kebun terbentang hampa, ribuan hektar lahan tambak masyarakat kosong, cuma penuh air di dalamnya, dan ratusan problem sosial lainnya. Semua ini sudah menentang kita, saudara-saudara. Sudah menentang kita, kader-kader PKB semua. Sudah menentang kita, partai PKB. Sudah menentang kita, masyarakat yang ingin bangkit semuanya. Untuk kita jangan bosan jadi warga Aceh. Jangan bosan jadi warga Biren. Jangan bosan jadi warga Kota Blang, warga Gandapura, warga makmur. Sebagai generasi leluhurnya Aceh. Dengan membangun manajemen-manajemen yang terarah dan baik. Partai bermuara untuk agregasi kepentingan delegasi kebutuhan rakyat. PKB harus bisa menangkap ruah yang diharapkan oleh umat, the real interest of the people. Karena itu Aceh ini membutuhkan Partai Kebangkitan. Aceh ini membutuhkan PKB. Dan idealisme PKB jangan terhenti di kursi DPR dan mobil Avanza. Jika tertuah ke sana, dan jangan juga terhenti sekalipun rakyat belum memberikan kepercayaan kepada kita, kader-kader PKB. Restorasi Biren dan Aceh harus terus diperjuang lewat celah-celah yang ada. Dengan mindset, pola pikir, modal bahwa tidak ada yang mampu menghalang kalau Allah inginkan. Dan tidak ada yang mampu memberi kalau Allah ingin menghalang. Pulangkan konsistensi kita ke sana. Tampilkan ke muka reputasi, integritas, track record, dan kapasitas kita bahwa kita mampu. Dan kita menyadari bahwa untuk membangun wilayah yang seluas ini tidak mungkin oleh satu kelompok, tidak mungkin oleh PKB saja. Karena itu PKB bukan ingin menentang partai dan calon lain, tapi PKB, tapi Agus Wandi ingin hadir bersanding mendampingi mereka. Saya ulangi, PKB, Agus Wandi bukan ingin menentang partai dan calon lain, tapi ingin hadir bersanding mendampingi mereka. Karena mereka sudah cukup bahan baku, alat kerja, dan pendukungnya, maka kami harap Bapak Ibu yang hadir di sini mendukung kami yang bisa menemani, untuk bisa menemani mereka dalam menyusun rumusan restorasi wilayah kita. Karena mereka sudah cukup, karena mereka partai-partai besar. Bahan baku mereka sudah cukup, alat kerja cukup, pendukung cukup. Kami belum cukup, masih serba kurang.
supaya kami bisa hadir mendampingi mereka, menyusun konsep-konsep restorasi, menyusun konsep-konsep regulasi politik. Kami mohon kepedulian dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Potensial partai dan calon yang PKB usung juga meyakinkan. Popularitas dan trennya juga seimbang. Elektabilitas partai dan calon Agus Wandi harus kita sempurnakan. Kalkulasi politik kita adalah, jika kamu tak sanggup memperbaiki semua, jangan tinggalkan semua. Para hadirin kader PKB sekalian dan tamu para undangan, jika orasi ini saya bawa ke sebuah cerita panjang, dialog saya dengan seorang penulis berbakat, sorot matanya yang tajam, lika-liku dialog itu, saya ingin mengambil intinya saja. Sorot matanya pengamis itu yang tajam, saya akan ingin bilang bahwa saat ini partai politik harus tunjukkan niat baiknya. Kalkulasi politik jangan hanya untuk jumlah rupiah dan jumlah kursi DPR. Jumlah uang yang masuk dalam rekening partai dan rekening calon pemenang tidak ada arti yang signifikan kalau di hati masyarakat hanya tergores bahwa partai hanya kendaraan orang-orang hebat sebagai perampok terhadap kesejahteraan rakyat dengan irama-irama baru yang terus terinovasi. Terlebih lagi jika kader-kader PKB yang kita usung adalah kandang-kandang ayam yang bau busuk, tapi kita semprot wangian yang aromanya hanya bertahan untuk saat yang singkat. Sesungguhnya orang bisa melihat dengan berdiri tegak dan mata terbuka lebar. Inilah prinsip-prinsip dan orientasi politik PKB yang harus mengakar tunggal, mendalam untuk mengokohkan batang, cabang, dan rantingnya bagi yang menitipkan harapan pada kita PKB. Untuk itu kegiatan-kegiatan partai tidak harus di gedung-gedung mewah bertingkat. PKB yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh nasional, ulama-ulama nasional, ulama-ulama besar bangsa ini, masjid, musala, menasah, pesantren, sekolah, dan lain-lain adalah tempat yang sangat-sangat cocok untuk berkegiatan dengan tanpa meluputkan perhatian kepada tempat-tempat publik lainnya. Saudara-saudara, yakini saja bahwa partai akan ditinggalkan oleh banyak orang ketika tak memiliki konsep perubahan, ketika tak memiliki konsep regulasi, ketika tak memiliki konsep restorasi, ketika tak mempunyai keberanian untuk menyuarakan yang benar. Kehadirannya hanya penambah warna-warni bendera di jalan-jalan yang kadang uang-uang pajak bayaran rakyat juga ikut terkuras oleh kehadirannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu perindu kebangkitan untuk kemakmuran bersama PKB, tak ada jalan lain bagi kita
sebagai politisi PKB untuk membangun identitas kita sebagai masyarakat Aceh yang syarat dengan peradaban dan kebudayaan mulia. Dengan istimewa Biren yang giat membangun, istimewa Sigli yang jaga persaudaraan, istimewa Banda Aceh yang lembut berbahasa, istimewa Melabuh yang menjaga pluralisme, istimewa Aceh Timur yang siap frontal untuk maju, yang semua mereka memiliki spirit restorasi dan regulasi politik dan kebijakan ke arah lebih maju. Inilah yang harus dipompa di tengah spirit kita yang semakin reda, semakin redam dan terendam. Jika tidak, maka mereka bukanlah kader dari mana-mana. Bukan kader langit, bukan juga kader bumi, tapi kader dari gua hantu. Bukan kata-kata yang tersusun rapi bagai puisi dan pantun dalam lembaran-lembaran kertas para calon pemimpin yang kita dan PKB harapkan, tapi narasi-narasi dari itu semua. Jangan teriak-teriak mencintai matahari kalau tidak mau berpanas-panasan dengannya. Jangan katakan mencintai laut kalau Anda lari saat ombak mengejarmu. Maka pertahankan idealisme kita untuk iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Kalau tidak, maka PKB akan tenggelam bersama kader-kadernya, sebagaimana tenggelamnya Fir'aun bersama bala tentaranya. Betul. Betul. Saudara-saudara sekalian, bicara soal Biren, bicara soal Aceh, bicara soal Kutablang, bicara soal Gandapura dan Makmur adalah bicara identitas kita, bicara tata budaya, bicara tata busana, bicara tata politik, bicara tata pendidikan, bicara tata kesehatan. Bicara Kutablang adalah bicara tata lahan pertanian. Bicara Gandapura adalah bicara tata pola peternakan. Bicara tata ekonomi syariah, jangan ribawi. Bicara Kutablang, bicara Gandapura, bicara Lubu adalah bicara tata peribadatan yang harus diunggulkan. Bicara tata kelola lahan mati yang terhampar ratusan dan ribuan hektar di seluruh Aceh. Bicara tata lapangan kerja dan industri sebagai properti untuk solusi badai dan topan yang menerjang ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik dan pemerintah. Bicara Biren, bicara Aceh adalah bicara identitas Aceh yang telah hilang. Bicara generasi Aceh yang ada sudah tak mau lekang dengan konsumsi narkoba. Bicara sejarah Aceh yang ditinggalkan dalam sistem dan kurikulum pendidikan, padahal ianya sebagai cerminan untuk menakodai Aceh ke depan. Dan sederetan problem lain di Aceh yang hanya akan tuntas jika masyarakat menyadari dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua itu akan jadi ancaman masa depan Aceh kalau tidak dikelola dengan pola tepat dan cepat. Karenanya stop politik komersil. PKB harus mempelopori untuk mengembalikan marwah tanah air, di mana posisi laut, di mana posisi gunung, di mana posisi tengku, di mana posisi guru, di mana posisi sekolah, di mana posisi pesantren,
di mana posisi mahasiswa, di mana posisi petani, di mana posisi preman, seluruhnya harus dilestarikan seutuhnya. Jangan dirubah-rubah lagi, karena itu takdir dari Yang Kuasa. Kalau tidak, PKB akan kehilangan identitas. Desain inilah yang harus dipentingkan, bahwa Aceh Biren maju dengan sikap persaudaraan. Orang Melabuh ke Biren merasakan Acehnya. Orang Tamiang ke Biren merasakan Acehnya. Orang Tapatuan ke Biren merasakan Acehnya. Orang Singkil ke Biren merasakan Acehnya. Inilah warna kita. Inilah warna kita. Saat DPR beralamat Kutablang ke Gandapura, merasakan wilayah wewenangnya. Saat DPR beralamat Kutablang ke Makmur, merasakan wilayah wewenangnya. Untuk dimajukan, untuk dimakmurkan. Saat itu apa yang akan terjadi? Kita adalah mereka, dan mereka adalah kita. Saat itu silakan tungku-tungku berkreasi di pesantrennya. Para petani berkreasi di lahan taninya. Politisi silakan berkreasi di partainya dengan kebijakan-kebijakan yang menyokong daya produk dan daya guna petani sebagai profesi warga terbanyak di Biren ini. Jangan cuma bisa kebijakan untuk menghabiskan uang rakyat. Studi banding ke Bandung, studi banding ke Gorontalo, studi banding Cirebon, kunjungan dinas ke Jogja, SPJ miliaran rupiah hilang karena kebodohan DPR kita. Karena itu saya suarakan, pemilih yang cerdas akan pilih calon yang cerdas. Jangan sekolah tinggi tapi, karena itu penghasilan DPR menurut saya jangan dari kunjungan dan perjalanan luar dan dalam negeri, tapi dari produknya sendiri, seperti perda, tampung pendemo, kan enak. Kalau begitu uang daerah irit, produk banyak. Sekarang enggak, produk 2, studi banding 7 kali. Problem Aceh kita ini sederhana, tapi rumitnya luar biasa. Karena itu saya serukan kepada kader-kader PKB bahwa memenangkan PKB itu di lapangan, bukan di ruang hotel dengan teriakan-teriakan para orator dan jumlah pengunjung yang memenuhi kursi dan menghabisi semua penyediaan snack.